Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket dari Kawasaki yang serinya Winter White Purple. Buat teman-teman yang belum menonton review spek dan detailnya, bisa kalian cek aja di kolom deskripsi, saya sertakan linknya di situ ya. Nah, pada video kali ini kita akan lebih membahas dari segi pemakaiannya ya guys ya. Kita akan bahas secara lengkap, detail kupas tuntas untuk raket ini, mulai dari feeling, karakter, detail performa, termasuk nanti jika ada yang kurang akan kita sampaikan juga. Dan semoga harapannya video ini bisa bermanfaat buat kalian, tambah informasi, tambah pengetahuan, dan juga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Kira-kira tertarik dengan raket ini atau tidak? Minat raket ini atau tidak ya? Oke, langsung aja kita mulai review Kawasaki Winter White Purple guys. Untuk harganya ini bisa dikatakan ya terjangkau ya, 550.000 dapat satu batang raket, kemudian cover 1R seperti ini dengan warna yang senada, tapi ini covernya belum termo ya. Tapi kalau kita tekan-tekan seperti ini lumayan tebal guys. Nah, ini kalau kalian cari di marketplace, ini memang tidak banyak yang menjual ya, hanya tertentu aja, stoknya juga pasti tidak banyak ya, karena yang mendatangkan raket ini juga tidak banyak. Untuk Kawasaki sendiri, ini bukan kali pertama saya mencoba atau nge-review raket ini. Sebelumnya kita sudah pernah mencoba nge-review Kawasaki Dragon Swallow, waktu awal-awal nge-review guys ya, raketnya enak juga, termasuk yang ini. Kemarin dalam satu permainan, saya langsung bisa menyimpulkan atau terkesan dengan raket ini ya. Raket ini kemarin dalam kondisi kosongan beratnya 5U guys ya, 77 sekian gram. Kemudian BP-nya tinggi guys, 303 mm ya. Kemudian shaftnya ini cenderung kaku. Nah, seperti itu ya karakter umumnya guys ya. Jadi bisa kalian rasakan raket ini tuh speed power. Bisa juga kalian rasakan itu dia allround ya. Kalau yang saya pribadi yang merasakan raket ini ya seperti itu tadi guys ya, speednya dapat, powernya juga dapat ya, meskipun secara power ini tidak seberapa. Kemudian untuk allround ini juga dapat, karena untuk dipakai untuk menyerang, bertahan, drive, defense ini menurut saya enak ya. Karena raket ini ya speednya dapat karena raketnya cenderung ringan ya. Oke, jadi swingnya ini enak guys ya, swingnya enak. Kemudian secara kontrol ini juga dapat karena shaftnya ini cenderung kaku. Jadi kalau kalian ingin mencari kontrol placing yang lebih terakurasi, kalian bisa memaksimalkan dengan shaft di raket ini yang kaku. Powernya menurut saya oke ya, karena BP-nya tinggi, 303 kemarin kosongannya ya, meskipun generate powernya tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan raket yang secara bobot lebih berat ya. Tapi buat kalian yang smashnya hanya sekedar momen-momen tertentu atau quick smash yang beruntun, powerful smashnya hanya sesekali waktu aja, menurut saya ini oke, masih masuk ya. Apalagi yang bikin berkesan lagi ya, raket ini memiliki kestabilan yang bagus, soliditasnya juga bagus guys, makanya ini yang bikin berkesan itu. Terlebih ini brand yang memang jarang di pasaran, dan secara karakter ini juga tidak biasa ya. Desain dan kosmetiknya ini juga cakep ya, jadi nilai plus tersendiri ya untuk Kawasaki Winter White Purple ini ya. Kalau kita perhatikan memang ini sebenarnya kayaknya tidak guys ya, distribusinya tidak di Indonesia ya, termasuk juga untuk brand Kawasaki juga sudah guys ya, tidak banyak di Indonesia karena persaingan memang sangat ketat ya, banyak sekali brand-brand baru bermunculan, dan raketnya sekarang memang banyak yang enak-enak ya, raketnya murah tapi sudah nyaman dipakai ya. Tapi kalau kalian mempertimbangkan beberapa hal ya, seperti secara brand, ini brandnya mungkin memang brand kayak brand motor, tapi brand ini bermain di bulu tangkis atau badminton ini sudah lama sekali guys ya, sudah lama sekali ya, jadi pengalamannya sudah ada. Kemudian secara performa mestinya dia bagus ya, karena dulu kita nge-review raket Kawasaki pun menurut saya bagus juga ya, performanya bagus guys ya. Nah, setelah tersetting total seperti ini, berat totalnya 83 sekian gram ya, jadi naiknya nggak seberapa jauh, PP-nya dari 303 menjadi 305 guys ya. Karena ini plastik, pembungkus handle gripnya udah saya lepas ya. Ini overgripnya menggunakan overgrip no brand ya, tipis. Kemudian ini untuk senarnya, saya menggunakan senar dari Shiken yang serinya BG Master 63 ya. Waktu bongkar-bongkar tas masih ada senar ini ya, ketebalannya 0,63, dan saya termasuk suka dengan senar ini ya. Cuma ini memang senar bukan senar baru guys, senar sudah lama sekali ya. Kalau dilihat dari covernya ini udah lama sekali. Tapi performanya menurut saya bagus ya. Sekarang kita coba dengarkan hitting sound di raket ini ya, dengan tarikan crossnya 28, mainnya 26 lbs, mesin digital dibuat 4 sipol. Hitting soundnya seperti ini guys. Nah, bagus kan? Nah, mantap guys.
Nah, kualitas heating sound itu bisa dipengaruhi dari senar itu sendiri ya, kemudian ketebalannya, kemudian material raket, kemudian model frame-nya ini juga bisa mempengaruhi ya. Untuk material di raket ini menggunakan karbon nanotube ya. Memang penamaan ini sekarang udah jarang sekali ya. Tapi sudah pernah kita review juga di Hard Power Killer 600 menggunakan karbon nanotube ya. Kemudian di ini sendiri juga menggunakan material karbon nanotube ya. Heating sound seperti itu menurut saya bagus. Apalagi kasih senar yang bagus, pasti bisa lebih bagus lagi. Untuk revolusinya menurut saya juga bagus guys. Jadi ini asik banget ya. Model frame-nya seperti ini, standar, nggak compact ya. Heating area-nya besar, switch spot-nya besar ya. Kemudian jumlah chromate 76 menggunakan warna transparan. Ada chromate 4 buah di bagian bawah. Frame shape-nya ini kombinasi aerobox ya, tapi dominannya aerobox. Kemudian ada boxinya sekitar T-joint-nya guys ya. Oke, jadi ini perpaduannya mantap antara shaft ke bagian T-joint dengan shaft-nya itu dia ada flatnya ya, tentu bisa memberikan feel solid yang lebih baik. Anti torsinya juga dapat ya. Diameter shaftnya kisaran 6,7 sampai 7 ya. Kemudian raket ini ya, kalau kita perhatikan di sini, kalau dari spek sebenarnya ini memang spek antara spek bawaan ya, spek manufaktur dengan spek real dia berbeda ya. Medial balance atau dia sebenarnya raket balance, kemudian shaftnya juga medium. Tapi realnya ini shaftnya cenderung kaku, kemudian BP-nya tinggi guys ya. Jadi lari. Tapi menurut saya malah ini bagus ya. Setelah kita gunakan, kita puas juga untuk raket ini guys ya. Oke, cone-nya sudah menggunakan model cone kekinian. Kemudian grip size-nya G6 ya. Saya yakin kebanyakan orang Indonesia pasti suka dengan ukuran grip size yang seperti ini ya. Kalau kalian kurang suka yang tipis, tinggal kasih overgrip aja, tumpukan yang tebal atau overgrip yang tebal. Nanti bisa nyaman di tangan kalian ya. Oke, seperti itu ya. Waktu pertama kali pakai, adaptasinya nggak susah guys ya. Menurut saya mudah. Sekali pakai juga langsung suka guys dengan raket ini, terkesan. Untuk feel-nya ya ini terasa ringan ya, jadi swing-nya ini enak guys ya. Kemudian untuk handling-nya ini juga enak berkat grip size-nya yang G6. Kemudian kosmetiknya ini juga cakep, sudah kita gunakan beberapa kali kesempatan dan ini masih bisa dikatakan oke ya, masih bagus ya. Cuma kita nggak tahu nanti untuk kualitasnya bagaimana ya, karena mesti dilihat dalam tempo waktu yang lebih lama lagi ya. Stabilannya bagus, soliditasnya juga bagus. Dan menurut saya ini raketnya oke guys ya. Nah, sebelum kita lanjut ke detail performanya, kita tonton dulu cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya. Oke, check this out.
sekarang kita akan bahas detail performa untuk raket ini ya. Raket ini secara umum ya, untuk speknya 5U, realnya guys ya. 5U, BP tinggi 303 ya, ini kosongannya. Kemudian untuk shaftnya dia cenderung kaku guys ya. Nah, jadi ini kombinasi yang menarik, yang tidak biasa ya. Pasti ada yang suka dengan model karakter seperti ini ya, apalagi mereka yang intermediate, yang suka raket-raket yang cenderung kaku, yang mengutamakan atau memperhatikan control placing yang lebih terakurasi, pasti suka dengan raket ini ya. Raket ini bisa dipakai buat kalian yang pemula ya, yang mencari raket all-round, atau kalian suka bermain power, tapi kalian powernya masih biasa-biasa aja. Raket ini bisa membantu kalian. Cuma memang tantangannya nanti di shaftnya. Kalau kalian masih pemula, secara teknik belum benar, kemudian kekuatan tangan belum benar, pasti akan menjadi tantangan tersendiri ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah bisa atau menggunakan teknik yang sudah bagus, wristnya udah kuat juga, pasti bisa maksimal menggunakan raket ini ya. Termasuk kalian yang intermediate pun pasti suka dengan performa di raket ini. Yang mencari raket karakternya all-round, atau kalian yang mungkin suka bermain power tapi mencari raket yang fungsinya nanti untuk raket cadangan atau raket backup, ini bisa dijadikan atau difungsikan untuk itu guys ya. Untuk bermain power, saya kasih nilai 9 guys ya. Untuk Janet powernya ya, meskipun BP-nya tinggi ya, tapi karena raketnya cenderung ringan jadi tidak seberapa. Yang bagus di raket ini, atau yang apa guys ya, bisa maksimal untuk power di raket ini, itu kalau kita melakukan power yang dilakukan secara cepat atau quick smash seperti itu ya, atau smash beruntun. Ini raketnya mudah, begitu kita smash, kita tarik lagi ya, ini tidak berat, jadi enak untuk quick smash atau smash beruntun. Tapi untuk powerful smash memang tidak seberapa jika dibandingkan dengan raket yang jauh lebih berat seperti 4U atau 3U BP tinggi ya. Tapi kalau hanya sesekali momen-momen tertentu, menurut saya ini masih oke lah ya. Kemudian untuk ngelob saya kasih nilai 8,5. Buat kalian yang secara teknik belum benar, pasti nanti akan effort kalau melakukan lob terus-terusan ya. Tapi kalau kalian tekniknya udah benar, bisa memaksimalkan wrist, saya rasa tidak akan terlalu effort ya. Jadi nanti tergantung skill kalian juga ya. Kemudian untuk drive, meskipun BP-nya tinggi, tapi karena raketnya ringan, jadi ini swingnya enak guys ya. Nah, buat adu drive ini berani guys, buat main di depan ini juga oke guys. Di depan oke, di belakang oke, bermain cepat oke, jadi raketnya asik untuk main drive, bola-bola datar asik juga guys ya. Saya kasih nilai 9,5. Untuk defense saya kasih nilai 9 ya. Cuma memang tantangannya itu di shaftnya yang cenderung kaku ya. Kita harus bisa lebih memaksimalkan wrist kita. Kalau wristnya kurang kuat, ya sedikit agak apa ya, tantangannya ya di situ itu guys ya. Tapi raketnya terbantu karena raketnya ringan, jadi masih bisa ditoleransi guys ya. Kemudian untuk drop shot saya kasih nilai 9, feel-nya dapat ya. Kemudian netting juga saya kasih nilai 9, tapi untuk drop shot sama netting sebenarnya lebih ke skill ya. Kemudian untuk control placing ya, saya kasih nilai 9,5 karena raketnya cenderung kaku. Jadi kalau kita mau memaksimalkan control placing yang lebih terakurasi, ini bisa dimaksimalkan untuk itu guys ya. Oke. Itu tadi ya untuk review pemakaiannya, feeling, karakter, detail perumahnya ya, menurut saya seperti itu. Dan menurut saya raket ini worth it di harganya yang 550. Melihat kosmetiknya, desainnya, performanya, menurut saya oke, karakternya juga oke ya. Buat teman-teman yang suka dengan raket-raket yang tidak biasa, pengkoleksi, menurut saya ini bisa menjadi pertimbangan yang bagus buat kalian yang suka raket ringan tapi punya performa yang bagus dan desain yang oke juga. Kalian bisa mencoba raket ini ya. Terima kasih menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada review-review yang lainnya. Salam sehat, salam olahraga.